Halo guys, semangat pagi. Salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo. Integral itu mudah. Jangan Jangan lupa lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membahas topik baru, yaitu derivatif fungsi eksponensial. Jadi yang pertama itu derivatif fungsi aljabar, kemudian yang kedua adalah derivatif fungsi logaritma, ini yang ketiga adalah derivatif fungsi eksponensial. Nah, untuk rumus-rumus yang digunakan pada derivatif fungsi eksponensial itu yang A itu ddx dari A pangkat X itu hasilnya adalah A pangkat X dikali ln A. Jadi A-nya itu konstanta. Kemudian yang B, ddx dari A pangkat U, U-nya itu merupakan fungsi dengan pubah X. Maka karena ini bisa dikatakan merupakan fungsi dengan pubah U diturunkan ke X, maka ini turunkan ke U dulu menggunakan aturan rantai. Sehingga ini bisa diganti dengan ini, yaitu ddu dari A pangkat U baru dikali du dx. Jadi seakan-akan ini du ini, coret ini, maka ddx dari A pangkat U, ddx dari A pangkat U. Nah ini kalau kita lihat, ini mirip dengan ini. Bedanya di sini xx, notasinya ya. Kalau di sini itu uu. Maka hasilnya adalah mirip ini, x-nya diganti dengan u. Sehingga hasil ini adalah ini. A pangkat U ln A. Baru dikali du dx. Ini, dikali du dx. Kemudian untuk rumus yang C, ddx dari E pangkat X. Nah ini kalau kita mengacu ke rumus yang A itu, jadi A di sini adalah konstanta sembarang ya. Kalau di sini itu konstanta tapi nilainya khusus. Ini E itu bilangan Napier atau bilangan transendental ya. Nah, maka nih ddx dari E pangkat X itu mirip dengan ini, hasilnya nih. Bedanya A-nya nanti diganti dengan E. Jadi E pangkat X kalikan ln E. Nah, ln E itu sama dengan log E dengan bilangan pokok logaritmanya adalah E. Nah, nilainya itu sama dengan 1. Maka ddx dari E pangkat X adalah ini, E pangkat X. Kemudian yang D, ddx dari E pangkat U. Ya. Nah, ini merupakan fungsi dengan pubah U diturunkan ke X. Nah, ini turunkan ke U dulu menggunakan aturan rantai, sehingga ini diganti dengan ini, yaitu ddu dari E pangkat U, sehingga harus dikali dengan du dx. Jadi seakan-akan ini du-nya coret dengan ini, jadi ddx dari E pangkat U, ddx dari E pangkat U. Nah, ini itu mirip dengan ini. Ya. Bedanya di sini notasinya xx, di sini notasinya uu. Maka hasilnya mirip dengan ini, x-nya diganti dengan u. Jadi hasil dari ini adalah E pangkat U, kemudian baru dikali du dx. Nih, kali du dx. Oke, untuk contoh yang pertama, kita mencari turunan pertama dari Y sama dengan 3 kali E pangkat 4x. Jadi Y-nya sama dengan 3 kali E pangkat 4x. Nah, supaya mengarah ke rumus, maka 4x-nya dimisalkan sebagai P. Maka Y-nya menjadi 3E pangkat P. Nah, untuk turunan pertama yaitu Y aksen atau dy dx atau ddx dari Z. Y-nya adalah 3 kalikan E pangkat P. Ini. Nah, 3 ini konstanta, ini fungsi dengan pubah P, ini 3-nya bisa dikeluarkan. Maka menjadi ini 3 kalikan ddx dari E pangkat P. Nah, ini P-nya itu fungsi dengan pengubah X. Ya. Nah, ini sesuai dengan rumus derivatif fungsi aljabar yang ke C ini, K kalikan U, K-nya bisa dikeluarkan. Jadi, ini di K kalikan U diturunkan ke pubah X, jadi K-nya bisa dikeluarkan, sehingga menjadi ini. Oke. Nah, sekarang ini,
ini adalah fungsi dengan pubah P diturunkan ke X. Maka turunkan ke B dulu menggunakan aturan rantai. Maka ini bisa diganti dengan ini. Jadi Y aksen sama dengan 3 kalikan DDP dari E pangkat P, maka harus dikalikan DP dx. Jadi seakan-akan ini DP-nya coret, maka menjadi 3 kalikan ddx dari E pangkat P. 3 kalikan ddx dari E pangkat P. Nah yang ini adalah sudah rumus. Kita tahu rumus derivatif fungsi eksponensial ya. Yang ke C itu E pangkat X diturunkan ke X itu hasilnya E pangkat X. Maka nih E pangkat P diturunkan ke P, maka hasilnya adalah E pangkat P. Tiganya ngikut saja, kemudian dikali ddx dari P. ddx dari P. P-nya dikembalikan sebagai fungsi X yaitu 4X. Nah ini 4X diturunkan ke pubah X, maka hasilnya adalah 4. Hasilnya 4. Nah ini sesuai rumus derivatif fungsi aljabar yang F. X pangkat N diturunkan ke X, itu hasilnya adalah N kalikan X pangkat N min 1. Nah ini mestinya nih 4 ini dikeluarkan dulu, baru X-nya diturunkan. Jadi nanti X-nya diturunkan, X-nya itu pangkatnya 1. Jadi N-nya berarti 1. Oke. Nah ini tinggal mengembalikan P ke bentuk X. Jadi 3 kali 4 berarti 12, E pangkat P. E pangkat P-nya 4X. Oke, jadi ini adalah turunan pertama, Y aksen atau sama dengan DY dx, yaitu ketemunya 12, E pangkat 4X. Oke, semoga penjelasan saya bisa diterima dengan baik, dengan lancar, ya, dengan gamblang. Oke, saya akhiri. Sampai sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.